Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang menghitung larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga itu sendiri adalah reaksi asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Ulangi ya. Larutan penyangga adalah reaksi antara asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Hampir sama dengan hidrolisis. Kalau hidrolisis kemarin asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam. Jadi pH garamnya yang dihitung pada hidrolisis. Tapi kalau larutan penyangga atau buffer adalah reaksi asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Rumus larutan penyangga itu ada dua, yang bersifat asam dan bersifat basa. Bersifat asam, kita perhatiin ya. Kalau dikatakan bersifat asam, dia ada ya reaksi antara, ini seperti hidrolisis ya, asam bereaksi dengan basa, ada garamnya. Tapi larutan penyangga adalah asam lemah. Untuk yang bersifat asam ya, asam lemah bereaksi dengan basa konjugasi atau garamnya. Ya, bukan berarti basa kuatnya ini tidak dihitung, bukan. Tapi reaksinya adalah yang penyangga yang lemah dengan garamnya. Karena bersifat asam berarti dia asam lemah. Rumusnya pH sama dengan min log A per G kali Ka. Nah, sementara di sini A ya, A, B, G ya. Ini asam dalam bentuk satuan mol. B, basa dalam satuan mol. Mol atau milimol sama. Tergantung sama volumenya. G adalah garam dan molnya. Ya. Di sini yang bersifat asam lemah bereaksi dengan basa kuat menghasilkan basa konjugasi atau garam. Jadi sebenarnya adalah menghitung asam lemah dengan garamnya. Rumusnya pH min log A per G kali Ka. Ya, cara menghafalnya yang biar gampang. Kalau dia yang lemah adalah asam, berarti dia pakai pH. Rumusnya min log A per G kali Ka. Nah, kalau yang bersifat basa, yang lemah, basa lemah, bereaksi dengan asam kuat menghasilkan asam konjugasi atau garam. Adapun larutan penyangga adalah basa lemahnya bereaksi dengan garam dari asam konjugasi. Rumusnya, karena yang lemah basa berarti dia pakai POH min log B per G kali KB. Nah, ya. Kalau yang lemah adalah basa lemah berarti dia pakai POH min log B per G kali KB. Setelah itu tetap dicari pH-nya adalah 14 min POH. Penghitungan pH buffer ada dua, ada langsung atau tidak langsung. Langsung seperti apa, tidak langsung seperti apa. Kita lihat ya. Kapan kita menggunakan rumus langsung atau tidak langsung dalam pH buffer? Kita lihat ya. Biasanya kalau langsung dia ininya singkat. Singkat. Hanya ada asam lemah atau basa lemah dengan garam. Jadi ada asam lemah atau basa lemah dengan garam. Tapi kalau tidak langsung, jalannya panjang. Ya, ada reaksinya. Biasanya ada reaksi mengandung ada asam lemah atau basa lemah, ada basa kuat atau asam kuat.
lalu ada garamnya. Jadi kita baca dulu nih dalam bentuk kalimat. Kalau singkat hanya ada asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Tapi kalau tidak langsung dia caranya soalnya panjang. Ada reaksi, ada asam lemah atau basa lemah, ada basa kuat atau asam kuat dengan garamnya. Kita bahas dulu tentang yang secara langsung. Kita perhatiin ya. Campuran yang terdiri dari 200 ml HF 0,05 M dengan Ka-nya 10 pangkat min 4. Ya. Lihat ini apa namanya? Asam fluorida. Campuran yang terdiri dari, nah ya, campuran terdiri dari, nah sekarang, dan 100 ml KCN 0,2 M akan memiliki pH sebesar, nah, ya, di sini diketahui, terus dulu diketahuinya HF adanya 200 ml apa nih 0,05 M. Ini dijadiin mol dulu. Sok jadiin mol gimana caranya nih coret. Berarti 10 milimol. Kenapa milimol? Karena dia mililiter. Ya. Terus KCN 100 ml 0,2 M. Yuk dikaliin 20 milimol. Ka-nya KAHF 10 min 4. Yang ditanyakan adalah pH buffer atau penyangga. Kita lihat ya. Di sini ada HF. Di sini ada HF. Kita lihat dulu ya. Di sini ada HF. Ada HF. Kita harus dulu HF sama KCN. Nah, KCN. Nah, kita lihat. HF dia asam atau basa? Apa? Betul. Ini asam lemah. KCN asam basa atau garam? Kita perhatiin. Ya. Di sini ada H atau OH enggak? Oh, enggak ada ya. Berarti dia garam. Nah, garam. Kalau garam ada asam lemah, ada garam. Berarti masuk yang mana nih? Oh, masuk yang langsung karena cuma ada 2. Asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Nah, ya. Terus, berarti pakai rumus apa? Ini yang lemah adalah apa? Oh, asamnya. Berarti kita pakai rumus yang bersifat apa? Yang lemah. Oh, berarti sifatnya asam. Berarti pakai rumus yang pH sama dengan min log A per G kali Ka. Ya, karena dia yang lemah adalah asam. Yuk hitung yuk. pH min log A. Nah, yang A yang mana sih? Ini kan yang lemah ini. Oh, berarti ini sebagai A, ini sebagai G-nya. Berarti berapa tuh? Coba kita lihat. 10, G-nya 20. Berarti 10 per 20 dikali 10 min 4 sama dengan min log 0,5 dikali 10 min 4. Yuk, komanya dihilangin. Min log 5 dikali 10 min 1 dikali 10 min 4.
dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 5. Keluarin. Pindah ke sana. Nih, yang ini jangan lupa. Ya, nih. Jadi 5 min log 5. Inilah pH buffernya. Ingat ya, jangan lupa nih, min 5 pindah ke sana, tapi 5 aja. Min log 5. Ini untuk yang cara langsung. Sekarang kita bahas yang tidak langsung. Kita baca ya pelan-pelan ya. Suatu larutan penyangga dibuat mencampurkan 100 ml larutan N4OH 0,1. Kita garisin dulu aja senyawanya. Terus ya, dengan larutan HCl. Menjadi NH4Cl. Belum tentu semua soal itu garamnya kelihatan ya, tertulis. Kita diketahui dulu yuk. Diketahuinya apa aja? Pertama apa tuh? Senyawa NH4OH berapa? 100 mili 0,1 m. Kita jadiin milimol 10 milimol. Terus HCl 500 ml sama 0,1 m. Apa? 5 milimol. Terus apa lagi? KB ya. KB apa tuh? NH4OH 10 ml. Di sini ada tertulis NH4Cl. Terus yang ditanyakan adalah pH buffer. Nah, kita lihat dulu. Dia masuk sifatnya apa? Ya, sifatnya apa? Coba kita lihat ya. Di sini ada NH4OH. Jadi sebelumnya harus tahu dulu nih. Senyawa ini sifatnya apa sih? Asam, basa, atau garam? Nih. Yang kedua HCl. HCl. Ya. Terus ketiga ada NH4. Nih. Ini ya, ini NH4Cl. Nah, NH4OH ini sifatnya apa? Tuh. Basa lemah. HCl asam kuat. NH4Cl garam. Yang ditanyakan adalah pH buffer. Dia ada basah, lemah, ada asam kuat, ada garam. Berarti dia pakai cara tidak langsung. Nah, terus yang lemah yang mana nih? Oh, yang lemah adalah yang basah. Berarti dia pakai rumusnya. Ya, pakai rumusnya. Nih, kan lemah nih. Berarti pakai rumus PO sama dengan min log B per G kali KB. Ya. Tapi karena ada reaksinya nih, kita buat jawab dulu yuk. Kita tulis dulu, jawab dulu. Jawab di sini aja deh. Jawab. Di sini ada NH4OH ditambah
HCl menjadi NH4Cl. Kalau ada seperti ini ya, kita tulis NH4 ini berapa? Oh, di sini NH4OH mana 10 ml. HCl-nya nih mol 10 salah maaf ya, 10 milimol. Terus yang asam kuat nih 5 milimol. Nah, kedua ya. Kalau tadi kan antara basa lemah yang lemah dengan garamnya yang kita tahu, kalau ini kan ini ya. Beda nih angkanya, dan tapi dengan basa dengan asamnya. Kita pakai mula-mula diketahui kita pakai video mana ya? Ini deh. Kita pakai MRS. MRS. Mula-mula reaksi sisa. Nah, kita buat dulu reaksi yang di atas nih. Nih. Plus HCl NH4Cl. Ya. Terus kita pakai yang mana ya? Yang ini deh. Mula-mula. Nah, mula-mula tuh ambil yang ini. 10 milimol. Ini 5 milimol. Nah, pada saat mula-mula ini belum ada. Coret. Nah, kalau mau ambil reaksi, mau ambil 10 atau 5. Ya. Ambil angka mol atau milimolnya yang kecil. Supaya apa? Tidak ada penghitungan min. Ya, yang kecil berapa? Antara 10 sama 5. Oh, 5. Berarti di sini 5, di sini 5. Ya. Ini 5, di sini 5. Terus karena di sini ini koefisiennya berapa? Ini 1, ini 1, ini 1, berarti di sini 5 juga. Ya. Di 5 juga. Nah, kita garis. Garis. Ini adalah kurang. Terus 10 kurang 5, 5. Terus milimol. 5 kurang 5, 0 milimol. Nah, ini turunin aja. Ini kan karena nggak ada, ini turun aja jadi 5 milimol. Nah, udah. Jadi yang dipakai itu ini. Jadi dia pakai POH sama dengan minlog. Minlog. Ini sebagai A-nya. Ini sebagai B-nya. Sebagai G-nya. Ini maaf. Ini sebagai A, B-nya, ini sebagai G-nya. Berarti tinggal masukin aja. B-nya berapa? 5. Pakai rumus ini nih. Ya kan? B per G. Ini sebagai B-nya 5. Ini sebagai G-nya nih. Gini deh. Ini sebagai B-nya. Ya. Ini sebagai G-nya, garam. Dibedain. Supaya nggak bingung ya. Berarti kita tulis. Ini 5. Ini 5. 5 dikali. KB-nya berapa? Oh, 10 min 5. Ini bisa dicoret kan? Berarti min log langsung aja 10 min 5. Berarti pohnya, nah ini pohnya. Sementara yang ditanyakan adalah apa nih? pH. Yang ditanyakan adalah pH. Berarti kita pakai rumus pH 14 min poh. Pohnya berapa? Angka yang tadi 5. Jadi 14 dikurang 5 adalah 9. Inilah pH daripada buffernya. Pelan-pelan kalian pahami, mengenal karakter asam, basa, garam. Nanti kalian bisa menjawab atau memahami suatu soal penyangga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.